Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzi Rahmaliza dengan NIM 240160112. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik prosa fiksi. Yang pertama yaitu unsur intrinsik, merupakan elemen-elemen yang membentuk isi dan struktur cerita secara internal. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan utama atau pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam berupa cerita. Contoh tema dalam prosa fiksi bisa berupa cinta, persahabatan, perjuangan, atau keadilan. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter atau pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara penulis menggambarkan sifat dan karakter tokoh tersebut. Tokoh dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu protagonis. Protagonis adalah tokoh utama yang sering menjadi pusat cerita. Yang kedua yaitu tokoh antagonis, tokoh yang menjadi lawan atau berkonflik dengan protagonis. Yang ketiga yaitu alur atau plot, yaitu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan dan membentuk cerita. Alur bisa berjenis maju, mundur, atau campuran, atau juga bisa disebut dengan maju mundur. Alur juga terdiri dari beberapa tahapan seperti pengenalan, konflik, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Yang keempat atau D yaitu latar atau setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana yang menjadi latar cerita. Latar dapat berupa latar tempat, misalnya kota, desa, latar waktu misalnya siang, malam, tahun, dan latar suasana misalnya tegang, gembira. Yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang yaitu perspektif atau pandangan penulis dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang bisa berupa sudut pandang orang ketiga, yaitu cerita disampaikan dari sudut pandang dia atau mereka. Sudut pandang orang pertama, cerita disampaikan dari sudut pandang tokoh aku atau saya. Ya, selanjutnya yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pilihan kata, kalimat, dan teknik yang digunakan penulis untuk menyampaikan cerita. Gaya bahasa meliputi majas, diksi, dan kalimat deskriptif yang memberikan warna pada cerita. Selanjutnya itu amanat, pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca melalui cerita. Amanat seringkali disampaikan secara implisit, tetapi kadang juga bisa tersirat atau secara langsung. Selanjutnya yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah elemen yang berasal dari luar cerita, tetapi berpengaruh pada pembentukan cerita. Unsur-unsurnya yaitu yang pertama latar belakang pengarang, yaitu pengalaman hidup, latar belakang budaya, dan pendidikan penulis sering memengaruhi isi cerita dan cara penyajiannya. Yang kedua yaitu kondisi sosial dan budaya. Lingkungan sosial dan budaya, tempat dan waktu cerita ditulis juga mempengaruhi tema, konflik, serta karakter yang diciptakan penulis. Yang ketiga itu nilai-nilai yang berlaku, nilai-nilai seperti norma sosial, tradisi, agama, dan etika dalam masyarakat setempat. Yang keempat yaitu situasi politik dan ekonomi. Kadang situasi politik atau ekonomi pada masa cerita ditulis juga menjadi latar yang memengaruhi plot atau konflik. Misalnya cerita yang ditulis di masa perang atau krisis ekonomi biasanya memiliki tema perjuangan atau ketahanan. Mungkin hanya itu materi kali ini. Semoga Anda bisa memahami dan cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.